Lautan adalah tempat yang indah, misterius, tenang, bergejolak, dan menakjubkan. Semakin tenang lautan, maka semakin dalam juga misterinya. Salah satu misteri yang masih dibicarakan adalah tentang Putri Duyung. Putri Duyung atau mermaid, beberapa orang menyebutnya siren, adalah makhluk mitologi setengah manusia dan setengah ikan. Di berbagai kebudayaan dan negara, Putri Duyung sudah diceritakan dalam berbagai versi secara turun-temurun. Tapi di era modern, Putri Duyung sering diadaptasi dalam bentuk film ataupun kartun anak-anak, sehingga keberadaannya seringkali dianggap fiktif oleh masyarakat. Namun, ada juga orang yang percaya bahwa Putri Duyung itu benar-benar ada. Fakta bahwa manusia baru menjelajah sekitar 5% dari lautan global, dan hanya sekitar 20% dasar laut telah dipetakan. Dari 95% lautan yang belum kita ketahui, mungkinkah keberadaan makhluk mitologi seperti Putri Duyung benar-benar ada dan masih tersembunyi? Di berbagai dunia, ada banyak kesaksian orang telah melihat adanya makhluk mirip seperti Putri Duyung dan rekaman video amatir yang mendukung kesaksian itu. Ada juga bukti tertulis yang mendukung adanya teori tentang Putri Duyung. Jadi, apakah Putri Duyung itu benar-benar ada dan mengapa keberadaannya seolah tersembunyi atau sengaja disembunyikan? Profesor di Pusat Penelitian LIPI BRIN, Dr. Ibnu Maryanto memberikan penjelasan ilmiah mengenai asal-usul mitos Putri Duyung. Menurutnya, makhluk mitologi seperti Putri Duyung seringkali berasal dari simbol yang memiliki makna tertentu dalam suatu budaya. Budaya masing-masing daerah mempunyai versinya sendiri mengenai Putri Duyung. Sejarah mencatat awalnya legenda Putri Duyung berasal dari zaman Syria kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam mitologi Syria itu, Putri Duyung muncul karena ada seorang wanita bernama Antargatis menceburkan diri ke sungai suci. Lantaran malu karena tanpa sengaja telah membunuh seorang pengembala yang merupakan kekasihnya. Lantaran malu akan perbuatannya, Antargatis nekat menceburkan diri ke sungai dan berniat mengubah wujudnya menjadi ikan. Namun, karena parasnya yang sangat cantik, air sungai suci itu hanya mampu mengubah separuh tubuhnya menjadi ikan. Di Babilonia, masyarakat menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut Oannes yang digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikisahkan sering menggoda para pelaut dengan nyanyiannya. Nyanyian Putri Duyung dapat membuat orang terpikat karena memiliki kekuatan mistis. Antara terpikat dan ingin mencari sumber suara indah itu, banyak orang yang tewas tenggelam. Di Eropa, legenda Putri Duyung dikenal melalui buku cerita dongeng karya Hans Christian Andersen yang berjudul The Little Mermaid yang diterbitkan tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah Duyung yang jatuh cinta pada seorang pangeran yang ia selamatkan di tengah badai. Sedangkan di Jepang, Putri Duyung memiliki legenda keabadian, sehingga jika memakan daging Putri Duyung, maka orang tersebut tidak akan pernah mati atau setidaknya akan berumur panjang. Konon, dahulu pernah ada seorang wanita yang dapat hidup selama 800 tahun karena memakan daging Putri Duyung. Di Jepang, legenda tersebut dikenal dengan nama Yao Bikun. Meskipun banyak orang yang menganggap Putri Duyung hanyalah fiktif belaka, namun banyak juga yang menganggap bahwa Putri Duyung itu benar-benar ada. Seperti di awal tadi, hanya 5% dari lautan kita yang sudah dijelajahi. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan keberadaan Putri Duyung. Toh legenda Putri Duyung terdapat di seluruh dunia dan mereka semua sepakat bahwa Putri Duyung adalah makhluk setengah manusia, setengah ikan. Bagaimana mereka yang dipisahkan jarak dan waktu bisa mengatakan hal yang sama tentang suatu objek? Dan faktanya, spesies baru di lautan terus bermunculan. Mereka hidup di lingkungan dasar laut yang ekstrim dengan bentuk dan cara hidup yang unik yang tak terbayangkan oleh kita sebelumnya. Mermaid Bodies Found. Pada tahun 2011, channel Animal Planet menayangkan sebuah dokumenter berjudul
Mermaid Bodies Found. Channel itu memberikan rekaman-rekaman video penampakan dan penemuan bagian tubuh Putri Duyung. Namun anehnya, video dokumenter tersebut dilabeli sebagai karya fiksi. Sebagaimana kita tahu, Animal Planet adalah channel yang mendokumentasikan video-video tentang hewan nyata yang ada di alam. Namun tiba-tiba saja mereka melabeli video mereka sebagai karya fiksi. Setelah terjadi kehebohan, pihak NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration memberikan pernyataan bahwa penampakan yang ada dalam video hanyalah aktor bayaran. NOAA juga merilis pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada bukti humanoid air yang pernah ditemukan. Namun tentu saja sebagian orang tidak percaya begitu saja dengan pernyataan NOAA. Teori konspirasi bahwa Putri Duyung itu nyata dan pemerintah dunia mengetahuinya tetapi merahasiakan keberadaan mereka masih dipercaya orang hingga kini. Video ini sangat viral di TikTok. Terlihat seorang pelaut sedang berlayar di malam hari. Kemudian dia mendengar suara nyanyian melengking yang sangat keras. Pria itu kemudian mencari sumber suara itu dan berteriak, "Di mana kau?" Seolah dia sudah biasa mengalami kejadian seperti ini. Pria itu yakin bahwa itu adalah suara Putri Duyung atau siren. Dia juga merasakan ada sesuatu yang berenang sangat cepat di bawah perahunya. Bahkan di akhir video terdengar suara yang berbunyi, "Jump for me." Seolah suara itu meminta pria itu menceburkan diri ke laut. That's crazy. That's nuts. That's crazy. Can you hear me? Yo, that shit was instantaneous, bro. Oh, I gotta watch my step out here, man. God damn. Where are you? Oh, that's over here. Wait, no, now it's there. This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. Oh my God. That's crazy. That's nuts. That's crazy. Mungkin dari kalian ada yang menganggap bahwa itu adalah suara lumba-lumba atau paus. Lumba-lumba bisa mengeluarkan dua jenis suara. Yang bisa didengar manusia adalah suara audiosonik atau frekuensi di bawah 20 kHz. Sedangkan suara lain yang dihasilkan lumba-lumba adalah suara ultrasonik, yaitu suara berfrekuensi tinggi di atas 20.000 Hz yang tidak bisa didengar oleh manusia. Dan suara lumba-lumba yang dapat didengar manusia adalah seperti ini. Terlebih di lautan terbuka seperti itu, manusia tidak mungkin bisa mendengar suara lumba-lumba. Bagaimana dengan suara paus? Beberapa suara paus bisa terdengar oleh manusia di bawah air. Itu pun harus dengan alat bantu atau hidrofon untuk menangkap frekuensi tertentu, bukan di lautan bebas seperti di video. Dan ini adalah contoh suara paus.
Sangat berbeda dengan yang ada di video. Jadi, apakah itu benar-benar suara nyanyian Putri Duyung? Video berikutnya terjadi di Indonesia. Terlihat seorang pelaut merekam makhluk aneh dari atas kapal. Makhluk itu terlihat sedang menghadap ke bawah dengan ekor di atas. Dari bentuk ekornya, terlihat sangat mirip dengan Putri Duyung yang selama ini kita kenal. Tetapi saat ingin didekati, makhluk itu sudah tidak ada. Ada makhluk aneh tuh, lihat. Apa tuh? Itu bukan ombak, bukan. Bukan ombak itu. Masih ada kah? Masih mau kelihatan. Apa ya? Makhluk aneh. Mana Ted? Hah? Mana? Bukti dokumen tertulis. Selain bukti berupa video, kisah Putri Duyung pernah dituliskan oleh ulama-ulama Islam terdahulu. Salah satunya dalam kitab Hayyah al-Hayyawan yang disusun oleh ulama bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa ad-Damiri. Kitab tersebut memang banyak membahas tentang berbagai jenis hewan di dunia yang unik dan langka. Salah satu yang dibahas adalah soal Putri Duyung. Kitab karangan ulama Mesir bermazhab Syafi'iyah tersebut menyebut Putri Duyung dengan istilah Insanul Ma'ah dan Syahul Bahar sebagai sebutan Putri Duyung yang jantan. Berikut isi terjemahannya. Keberadaan Putri Duyung dideskripsikan dalam kitab ini pernah terlihat di Laut Syam. Manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Ghazwaini berkata, ada seorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di lautan Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syaih al-Bahar. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Selain itu, salah satu kitab yang mengurai tentang fikih mazhab Syafi'i, yakni kitab Hasyiyah al-Bujairimi atau Tuhfah al-Habib A'la Syah al-Kitab, juga pernah menyinggung soal ciri fisik dari Putri Duyung. Salah satu ciri yang disebutkan oleh kitab karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi tersebut adalah memiliki rambut yang terurai panjang berwarna kecoklatan. Berikut terjemahannya. Panat arum adalah ikan di lautan yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki fajar atau kemaluan dan payudara, dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Demikian terjemahan dari kitab tersebut. Sedangkan Imam Az-Zarqani dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani menyatakan Putri Duyung atau peri laut termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi. Sedangkan ulama kontemporer Ibnu Utsaimin memperbolehkan untuk memakan Putri Duyung karena termasuk dalam golongan hewan laut. Keterangannya disandarkan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ulama-ulama Islam terdahulu telah mendeskripsikan ciri-ciri fisik Putri Duyung dengan begitu jelas. Tidak hanya satu, tapi beberapa ulama mendeskripsikan Putri Duyung dengan ciri yang serupa. Bahkan mereka telah menetapkan hukum dan klasifikasi Putri Duyung. Seorang ulama tidaklah mungkin berbohong dan asal dalam menulis kitab mereka. Pastilah mereka mengambil dari sumber yang bisa mereka pertanggungjawabkan pada masa itu. Wallahu a'lam. Pada tahun 1493, penjelajah Italia terkenal Christopher Columbus mengaku melihat 3 Putri Duyung mengambang di air dekat tempat yang sekarang menjadi Republik Dominika. Dalam catatannya, ia mengatakan,
Kemarin ketika saya pergi ke Rio del Oro, saya melihat 3 siren yang muncul sangat tinggi dari laut. Mereka tidak secantik yang dilukiskan. Dalam beberapa hal, mereka memiliki wajah seperti manusia. Meskipun para ahli menduga Columbus hanyalah melihat manatee atau lembu laut, tapi apakah mungkin seorang Christopher Columbus salah dalam pengamatannya? Terlebih dia sempat mengatakan wajahnya mirip manusia, sedangkan bentuk manatee sendiri adalah seperti ini. Bukankah mereka sangat berbeda dari wajah manusia? Orang ikan di Indonesia. Pada tahun 1934, Perang Dunia II masih berkecamuk. Tentara Jepang mengirim tim pengintai ke Pulau K, Indonesia. Beberapa tim pengintai melaporkan melihat sosok serupa manusia di dalam air. Makhluk mungil itu memiliki sirip di leher dan kepala, serta mulut seperti ikan lele. Sosok Putri Duyung dilaporkan sering terlihat bermain-main di laguna dan dekat pantai di Pulau K. Para anggota pasukan Jepang konon heran dengan apa yang mereka lihat. Tapi setelah bicara dengan penduduk setempat, mereka diberitahu bahwa makhluk seperti Putri Duyung itu dikenal dengan orang ikan. Taro Horiba, seorang sirsan dalam kelompok itu, diundang oleh penduduk pribumi untuk melihat makhluk yang pernah mereka tangkap dalam jaring-jaring nelayan. Tiba di desa, ia memasuki rumah kepala suku dan mendapati makhluk-makhluk itu berserakan di lantai. Horiba menjelaskannya sebagai tubuh-tubuh mungil dengan rambut merah kecoklatan, sirip di sekujur leher, dan muka seperti manusia walau tanpa bibir. Lebih mirip ikan dengan gigi-gigi yang tajam. Horiba bingung melihat yang dilihatnya dan mendesak ahli zoologi untuk memeriksanya seusai perang. Tapi tidak ada seorang pun yang mempercayai cerita tentang Putri Duyung Pulau K. Baru-baru ini muncul sebuah teori konspirasi yang sangat mengemparkan tentang Putri Duyung. Konspirasi itu viral di media sosial seperti Reddit dan TikTok. Dikatakan bahwa para elit sebenarnya memburu dan mengkonsumsi Putri Duyung. Ada seorang TikToker dengan akun @tipsgoldstock mengaku mendapat email dari seseorang. Original one. For some reason, it's not on the For You page, but I did get another email from someone that went to the party. They actually paid to go to the party, and they told me what they taste like. Let's read that email, shall we? Orang itu mengaku bahwa ia menghadiri salah satu pesta makan malam dengan sajian Putri Duyung. Email tersebut berasal dari seorang pria bernama Jonah yang menyatakan bahwa dia membayar 50.000 US dollar atau sekitar 850 juta rupiah untuk dapat menghadiri acara tersebut, dan dia dibawa ke suatu lokasi rahasia dengan sebuah limusin. Sementara pembawa acara mengenakan jas putih dan topeng menyeramkan. Jonah juga mendeskripsikan ciri fisik Putri Duyung. Dia berkata, tubuh mereka sangat mirip manusia. Lengan ramping, tulang selangkah halus, wajah pucat membeku dalam keheningan yang tenang. Dari pinggang ke bawah, tubuh mereka berkilauan dengan sirip biru hijau yang berakhir dengan ekor yang kuat. Seorang pelayan menyajikan Jonah sepotong filet atau daging berlemak yang disajikan dalam kaldu berwarna keemasan dengan rempah-rempah yang belum pernah ia dengar. Rasanya sangat lezat, tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan. Manis seperti kerang, kaya seperti wagyu, dan dengan rasa umami yang kuat yang tampaknya membangkitkan sesuatu yang dalam pada inderanya. Jonah melaporkan seolah-olah ia sedang mencicipi lautan itu sendiri. Bukan hanya kekayaannya, tetapi juga jiwa dari lautan itu. Ia kemudian berkata, rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhku, detak jantungku melambat, napasku semakin dalam. Di sekelilingku, tamu-tamu lain memejamkan mata, wajah mereka lembut karena senang. Pengguna sosial media lain menceritakan kisah seorang pekerja perahu nelayan bernama London yang diduga menangkap Putri Duyung saat bekerja dengan sepupunya. London dan sepupunya melaporkan penandatanganan NDA atau Non-Disclosure Agreement atau surat perjanjian kerahasiaan sebelum mengangkut makhluk itu ke tempat yang tampak seperti gudang, tetapi sebenarnya adalah restoran hibachi.
pelanggan di dalam restoran kemudian memakan putri duyung itu saat terikat di berangkar atau semacam tandu. Jadi, siapa saja orang-orang yang bergabung dalam pesta makan malam putri duyung? Orang-orang berpendapat bahwa pesta tersebut dihadiri oleh selebriti Hollywood ternama, politisi terkemuka, pejabat militer, dan taipan bisnis. Pertanyaannya, kenapa mereka mengkonsumsi daging putri duyung? Apakah hanya demi cita rasa yang tak terbayangkan sebelumnya, atau mereka memiliki maksud lain? Jadi, masuk akal jika selama ini keberadaan putri duyung selalu disangkal oleh para elit dengan alasan yang dibuat-buat. Padahal bukti sudah ada di depan mata. Mereka ingin memanfaatkan dan mengeksploitasi putri duyung untuk kepentingan mereka sendiri.